Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma dengan NPM 1811060054 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu dengan menjelaskan materi jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum itu ada 3. Yang pertama ada separat subjek kurikulum. Nah, separat subjek kurikulum ini merupakan jenis organisasi kurikulum yang mata pelajarannya itu terpisah-pisah. Lalu data-data yang diberikan kepada peserta didik itu merupakan berbentuk subjek atau mata pelajaran itu terpisah satu sama lain. Penyusunannya didasarkan pada pengalaman dan kebudayaan umat manusia sepanjang masa, kemudian disederhanakan secara logis dan didasarkan pada perkembangan dan umur peserta didik tersebut. Kedua adalah correlated kurikulum atau kurikulum korelatif. Nah, di sini merupakan jenis kurikulum yang beberapa mata pelajaran itu ada hubungannya dan dijadikan satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga memperkuat dan saling melengkapi. Kemudian yang ketiga ada integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang dipadukan. Nah, di sini merupakan kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu dan penyajiannya itu secara keseluruhan. Pada jenis kurikulum ini diutamakan dalam pencapaian tujuan, yaitu membuat manusia dalam kepribadian yang bulat atau integrate dan juga harmonis. Organisasi kurikulum ini mudah dan sederhana, dan yang ketiga memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis-jenis kurikulum tersebut. Yang pertama, pada para subjek kurikulum, kelebihannya itu kurikulum ini mudah disajikan secara logis, sistematis, dan juga berkesinambungan. Kemudian kekurangannya yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis, kecenderungan statis dan ketinggalan zaman, lalu kurang memperhatikan masalah yang dihadapi anak. Kemudian pada correlated kurikulum, kelebihannya yaitu bahan pelajaran yang disajikan akan lebih mudah dipahami, pemahaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas, dan bahan yang disajikan akan lebih jelas dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian kekurangan dari correlated kurikulum ini, yang pertama, kurikulum ini hakikatnya masih bersifat subjek dan juga penggabungan dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain itu membuat tidak memberikan pengetahuan secara sistematis dan tidak mendalam. Kemudian materi terakhir yaitu faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama ada skop atau ruang lingkup, yaitu bahan pengajaran yang harus diliputi. Yang kedua ada sequence atau urutan. Di sini urutan bahan pelajaran yang harus disajikan. Yang ketiga ada kontinuitas, pelajaran yang senantiasa meningkat. Yang keempat ada integrasi, adanya fokus bahan pengajaran. Yang kelima keseimbangan. Di sini ada 2, yaitu keseimbangan isi dan keseimbangan cara. Dan yang keenam ya distribusi waktu, adalah berapa tahun suatu pelajaran yang harus diberikan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang jenis-jenis kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.